warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 pada mata kuliah studi hadis dengan judul hadis riwayah dan hadis diroyah. Sekarang kita masuk kepada pengertian pertama, yaitu hadis riwayah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang membahas perkembangan hadis dari segi kelakuan para perawinya, mengenai kekuatan hafalan, keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad. Riwayah ini berkisar pada bagian cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain dan membukukan hadis dalam satu kitab. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan objek kajian ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisabkan kepada nabi, sahabat, dan tabi'in, yang meliputi 1. Cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada perawi yang lain. Yang kedua, yakni cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu hadis diriwayatkan bertujuan agar umat Islam menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan melalui pemahaman terhadap riwayat yang berasal darinya dan mengamalkannya. Cara periwayatannya. Cara periwayatan hadis oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'id dilakukan dengan dua cara, yaitu periwayatan dengan lafal dan periwayatan dengan makna. Periwayatan dengan lafal yaitu periwayatan yang disampaikan sesuai dengan lafal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri hadis yang diriwayatkan secara lafal ini antara lain dalam bentuk muta'ahad. Sanadnya memperkuat hadis lain yang sama sanadnya. Misalnya hadis tentang azan dan syahadat, hadis-hadis tentang doa, dan tentang kalimat yang padat dan memiliki pengertian yang mendalam. Yang kedua, yakni periwayatan dengan makna, adalah hadis yang diriwayatkan sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian diroyah. Menurut bahasa, diroyah berarti pengetahuan. Ilmu hadis diroyah juga sering disebut-sebut sebagai pengetahuan tentang ilmu hadis atau pengantar ilmu hadis. Hadis diroyah menurut Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan ilmu hadis diroyah adalah keadaan matan, sanad, dan perawi hadisnya, sedangkan tujuan dan kegunaan adalah untuk mengetahui dan menetapkan tentang diterima maqbul dan ditolak mardud suatu hadis. Menurut Imam As-Suyuti, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan perawinya, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek kajian ilmu hadis diroyah. Objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis. Sehubungan dengan kesohihan, hasan, dan kedhaifannya, kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut naqas sanad atau kritik sanad atau kritik ekstrim. Pokok pembahasan naqas sanad adalah sebagai berikut. Yang pertama, itsihal as-sanad atau persambungan sanad. Yang kedua, siqat as-sanad, yaitu sifat adil, dabit, cermat, dan kuat. Siqoh, terpercaya, yang harus dimiliki oleh seorang periwayat. Yang ketiga, sod, yakni kejanggalan yang terdapat dalam sumber-sumber dari hadis. Yang keempat, ilat, yakni cacat yang tersembunyi pada suatu hadis yang kelihatannya baik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan perkembangan sejarah ilmu hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, sahabat langsung menanyakan kebenaran hadis kepada beliau. Setelah Nabi wafat, para ulama dan sahabat dan peneliti hadis mulai mengamalkan serta meneliti dasar-dasar hadis dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Hujurat yang ayat 6 yang menekankan kehati-hatian dalam menerima berita. Pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah,
Mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, terutama setelah kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW belum dibukukan secara resmi dan hanya dihafalkan dan atau dicatat sebagian kecil oleh para sahabat untuk kepentingan pribadi. Sikap Nabi Muhammad SAW terhadap pencatatan hadis terbagi menjadi dua. Ada yang menyuruh menghapus hadis, menemukan 8 riwayat yang membolehkan pencatatan hadis dan 3 riwayat yang melarangnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, yakni ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dengan ruang lingkup pembahasan yang tidak mempersoalkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, tetapi lebih fokus kepada apa saja hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW untuk diteladani. Kitab-kitab yang membahas ilmu ini antara lain Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lain-lain. Ilmu juga membahas perkembangan tata cara dan kaidah para perawi, kekuatan sanad dan cara penyampaian serta pembukuan hadis. Sementara itu, cara merawikan hadis melibatkan proses penghafalan, pencatatan, pembukuan serta periwayatan hadis dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam ilmu hadis. Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada bab 4, yaitu hadis riwayat dan hadis dirayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.